Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delviana Ningsih. Saya Zarani Irfandi. Saya Rahmi Pujiastuti. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang asam dan basa. Selamat menyaksikan. Asam dan basa adalah senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang paling mencirikan asam adalah rasa asam jika dirasakan oleh indera pengecap. Misalnya asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka dan asam nitrat yang ada di dalam jeruk. Sedangkan basa akan terasa pahit jika dirasakan oleh indera pengecap dan terasa licin. Contohnya sabun dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang asam dan basa. Teori asam basa dapat kita bedakan menjadi dua. Pertama menurut Arrhenius, ketiga menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut Lewis. Pertama kita akan bahas tentang asam menurut Arrhenius. Adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam air sehingga konsentrasi ion H+ dalam air tersebut meningkat. Di sini contohnya H2SO4 dan H2O. Jika diambil sampel dari H2SO4 dimasukkan ke dalam air, maka ia akan terurai menjadi ion H+ dan ion SO4-2-. Sehingga H2SO4 tersebut bersifat asam karena jika dimasukkan dalam air ia akan terurai. Basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air sehingga konsentrasi ion OH- dalam air meningkat. Contohnya NaOH dan H2O. Ketika sampel NaOH diambil dan dimasukkan ke dalam H2O, maka ia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Setiap molekul NaOH terurai menjadi ion Na+ dan OH- yang banyak di dalam air, sehingga ia bersifat basa. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mampu memberikan proton. Proton itu adalah H+, sehingga asam disebut sebagai donor proton atau donor H+. Menurut Bronsted-Lowry, basa adalah yang menerima proton H+ atau disebut dengan akseptor proton. Perhatikan contoh berikut. H2SO4 ditambah H2O menjadi H3O+ dan HSO4-. Perhatikan pada di awal H2SO4 padahal yang di akhir HSO4-. Sementara H2O menjadi H3O+. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H2SO4 memberikan satu buah H+-nya kepada H2O sehingga H2SO4 berubah menjadi HSO4. Oleh karena itu, H2SO4 sebagai donor proton atau donor H+, maka ia bersifat asam dan H2O yang menerima bersifat basa. Mengenai teori asam basa dari Lewis, di mana kalau dari asam basa dari Bronsted-Lowry itu fokus kepada transfer proton, maka dari Lewis itu fokusnya transfer elektron. Di mana asam menurut Lewis suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron atau biasa dikenal dengan elektrofil. Artinya dia cinta dengan elektron, dia suka menerima elektron. Sedangkan basa suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor pasangan elektron, bisa dikenal dengan nukleofil. Jadi asam adalah elektrofil, basa adalah nukleofil. Dimana contoh yang bisa kita lihat bahwa NH3 dan BF3 akan membentuk ikatan, dimana ikatan ini ikatan konvalen koordinasi yang dipakai memberi ikatan ini adalah pasangan elektron yang berasal dari nitrogen. Pasangan elektron bebas dari nitrogen itu kemudian dibentuk menjadi ikatan konvalen koordinasi sehingga menghasilkan NH3 dan BF3. Dilihat dari contoh ini kita pastikan bahwa NH3 memberi pasangan elektronnya kepada B untuk diberi ikatan, maka NH3 tergolong sebagai nukleofil atau basa Lewis karena dia memberi pasangan elektron ke B, dan BF3 menerima pasangan elektron dari NH3 jadi tergolong ke asam Lewis atau elektrofil. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah.